Kitab Mazmur Fatsal yang ke-42. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana kita mengatasi kecemasan. Sama-sama. Coba siswi itu 12 orang duduk sini. Siswi belakang 12 orang pindah sini. Sebetulnya ketika kita cemas, kita sudah separuh kalah. Ketika kita mulai cemas itu belum kejadian, tidak terjadi apa-apa, kita sudah mulai kalah. Saya baru pulang dari Palembang dan ada ulang tahun GPDI ke-95 dan Natal pada tanggal 2 kemarin. Tapi saya ingat bahwa di Jakarta akan ada aksi super damai, jadi saya bilang, Tuhan, lengkapilah super damai itu dengan hujan. Dan Tuhan dengar doa saya, mereka damai di dalam hujan. Tetapi sore hari ini saya ingin saudara mengalami hujan pengertian. Hujan apa? Sebab mendengar firman Allah dan tidak mengerti, kita tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya kita harus mendengar firman Allah dan mengerti. Saya tidak pakai mic karena batuk. Kita membaca ayat yang ke-6 dari Mazmur 42. Salah. Ayat 6 Indonesia. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah atau cemas di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sama-sama 2, 3. Mengapa sekali lagi, saudara belum masuk di dalam hati saudara. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Coba jabat tangan 3 orang dan berkata, jangan cemas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kecuali saudara sendiri dikalahkan oleh pikiran saudara, pendapat saudara. Ya. Saya memulai dengan penyakit badani. Ini penyakit rohani yang kita baca. Sekarang kita mau lihat penyakit badani. 3 Yohanes Fatsal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes Fatsal 1 ayat yang kedua. Kenapa bunyi-bunyi terus ya? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita baik, tubuh
akan mengikuti baik. Jadi penyakit itu mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita takut, bingung, bimbang, takut nggak sembuh, takut ini, takut itu yang terjadi. Tetapi kalau dengan iman, kita lihat bahasa Inggrisnya dari 3 Yohanes 2 ini, 3 Yohanes pasal 1, Beloved, saudara yang dikasihi, saudara dikasihi oleh Tuhan tidak? Nah, I wish, aku ingin, aku merindu, above all things, di atas segala sesuatu, that thou mayest prosper, supaya engkau itu beruntung. Prosper itu berkembang, beruntung. And be in health, dan di dalam kesehatan. Be in health, dalam kesehatan. Even as thy soul, sama seperti jiwamu, prosper, beruntung. Jadi kita baru mengerti Mazmur 42, kalau kita sudah mengerti ayat ini. Bahwa kalau kita dengan mentalnya, mental rugi, mental takut, mental kurang, mental nggak ada kelimpahan, mental sakit, mental tadi kita dengar kesaksian, mental takut nggak bisa jalan, jangan. Siapa bilang tuh tadi jalan ke depan? Ya, jangan. Tuhan kita itu serupa, sama besar dengan apa yang kita katakan. Ya, dia besarnya sama seperti apa yang kita katakan. Kalau kita anggap dia kecil, dia kecil. Tapi kalau kita percaya dia itu besar, maka dia itu besar. Nah, di Amerika ada seorang pengusaha besar. Pengusaha besar ini di New York, dia periksa ke dokter. Dokter bilang, hati-hati. Bunyi-bunyi terus, kenapa ya? Oh, ini. Jiwanya sakit, badannya sakit. Dokter bilang, Bapak hati-hati, karena jantung Bapak sangat gawat. Bapak menghadapi maut. Hati-hati. Lalu dia dikirim ke Chicago, dan di Chicago dia datang kepada dokter spesial, dan dokter spesial bilang, maaf, saya katakan untuk Bapak bahwa Bapak umurnya tidak lama lagi. Bayar mahal. Tapi ini pasien bilang, sebelum saya pulang dengan bayaran yang mahal begini, bisa nggak dokter kira-kira saya hidup berapa lama lagi? Ya, estimasi 1 tahun lagi lah hidup. Dia pulang. Dan dia pulang ke New York. Lalu dia mulai pikir, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Dia mengerem di rumah dan sebagainya, mengerem di rumah. Akhirnya dia mendapat pikiran, kalau aku 1 tahun lagi akan mati, lebih baik aku hidup normal saja. Jadi dia mau naik kapal keliling dunia. Waktu itu belum ada pesawat keliling dunia, hanya kapal laut. Dokter bilang, kamu akan dikubur di laut. Tidak, saya akan naik kapal dengan beli peti mati. Kalau sampai saya mati, saya minta itu kapten kapal masukkan saya di peti mati, masukkan di kulkas yang dingin, sampai saya pulang baru nanti dikubur. Sebab saya sudah beli kuburan, keluarga saya di sana semua kumpul. Jadi kalau saya mati di tengah jalan, saya sudah beli peti. Jadi kapten terima, boleh bawa peti mati. Nah, di kapal itu dia minum, dia makan, dia senang-senang, dia enjoy, dia menikmati hidup, dia bilang, haleluya, puji Tuhan, sukacita, datang setiap minggu ada gereja di dalam kapal dan sebagainya. Saudara-saudara, sudah 1 tahun tidak mati-mati. Jadi dia sampai kembali ke New York dan dia bilang sampai di New York dia tidak mati. Dia bawa itu peti mati, dia kembalikan kepada yang jualnya. Saya tidak mati, saya hidup. Dan dia hidup berpuluh tahun kemudian dia baru meninggal. Kenapa? Karena jiwanya sehat. Itu sebabnya seorang ahli dia berkata,
menyanyi itu adalah melubrikasi kita punya otot. Makanya salah kalau kita datang terlambat. Salah kalau kita anggap, oh baru nyanyi doang, kita mau dengar firman Allah. Keliru. Justru waktu kita menyanyi itu, kita melubrikasi otot kita. Tulang-tulang kita diminyaki, bukan artinya saudara pulang pakai oli, bukan. Tapi ketika kita menyanyi, jiwa kita dilubrikasi, dibikin licin oleh Tuhan, ya. Dengan kita menyanyi bersukacita, dibikin licin oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kalau nyanyi jangan ngadaweng wae gitu, cemberut-cemberut siga cangkurileng, jangan, tetapi nyanyilah dengan sukacita dan haleluya di atas puji-pujian Tuhan yang besar. Dia duduk di atas puji-pujian. Dan di mana Tuhan duduk di atas puji-pujian, tidak ada satu sakit penyakit boleh ada di depannya. Itulah Tuhan kita yang besar. Nah, kita kembali kepada Mazmur. Ini adalah sakit badan. Dalam Mazmur kita mengenal sekarang, inilah penyakit jiwa. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Nampaknya Daud sadar ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Sebab dia tidak ngomong sama siapa-siapa. Dia ngomong kepada jiwanya. Dia ngomong di dalam hatinya. Dia rasa hatinya ini kuyu terus. Dia rasa hatinya tidak ada semangat. Dia rasa tidak ada apa-apa. Lalu dia bilang, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Tidak biasa ini. Ingat, Daud adalah seorang pemuji. Dia memainkan kecapi, dia menyanyi. Tetapi ada yang salah ini di dalam saya. Hatinya cemas, hatinya gelisah. Dan ketika hatinya cemas dan gelisah, dia tidak bisa menyanyi. Lalu dia suruh sendiri hatinya itu, berharaplah kepada Allah. Haleluya. Dia ngomong sama jiwanya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita lihat bahasa Inggrisnya dalam ayat yang kelima. Why art thou cast down? Cast down itu jatuh. Cast itu seperti dilempar, jatuh. Oh my soul, hei jiwaku. And why? Dua kali why. Art thou disquieted in me? Tidak tenang. Quiet itu tenang. Disquieted itu tidak tenang. Siapa yang hari ini ada kecemasan, ada tidak tenangan, ngomong sama dia, ngomong sama diri sendiri. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Di Palembang, saudara, saya dijemput, lalu saya kaget, saya lihat foto saya besar, di kota Palembang, besar. Kunjungilah Natal GPDI. Pembicara pendeta Aun Datu. Penyanyinya Lydia Nur Said. Lydia Nur Said dulu pernah sama-sama melayani di televisi. Dia bersaksi, saudara. Dia pernah dibawa parang, papahnya mau bunuh dia. Karena dia Muslim. Dia terima Yesus. Mau diparang, mau dibunuh dia. Kabur ke Tasikmalaya. Ya. Jadi dianggap sudah hilang sama bapaknya. Tapi ini anak Tuhan ini, Lydia ini, Nur Said ini, dia tidak tinggalkan itu nama Nur Said. Ya. Jadi belum tentu yang pakai nama Nur atau Said itu Islam, belum tentu. Ini Kristen.